60 sampai dengan 100. Nafas 16 sampai 20 kalau usia standar ya. Ini tergantung usia. Tapi kita ambil rata-rata usia dewasa karena pejalan kita kebanyakan dewasa. Cara hitungnya bagaimana? Ini per menit. 1 menit berapa detik? 60 dibagi 4 15. Nah, berarti per 15 detik. Nah, per dibagi 60 100 sampai dengan 100 dibagi 4. 60 dibagi 4. Nah, jadi antara 15 sampai dengan 100 bagi 4 25. Nah, jadi cara hitungnya gini. Per 15 detik ada nggak hitungan nadinya dipegang di mana? Mana PJL api kan? Yang PJL, saya PJL. Nah, bisa dicek satu nadi itu bisa dipegang di sini atau di sini, ya. Nah, bisa dicek apunten, abdi ngetakeun nadi nganggona naon? Nganggo jam. Lamun teu jam kieu biasa nganggo stopwatch di HP. Nah, di atas. Nah, per detiknya itu selama 15 detik sampai enggak 15 sampai 20. Ini hanya 15 detik. Nah, enaknya kalau pengen pas gitu, kita hitung hiji pakai stopwatch. Caranya mudah ya, bisa dipahami ya. Nah, begitupun nafas. Kalau nafas bisa kita dengarkan dulu. Ada yang namanya itu wheezing, ada namanya itu mengi. Ada yang normal bengek. Lalu dalam keadaan iya kan normal untuk bengeknya. Amin. Terangnya. Nafas biasa bisa kita sampai cek nadi, bisa dihitung juga dengan nafas, bisa double. Nah, ini hitungannya kayak gimana? Sama kayak tadi dibagi 4. Ya, per menit kan ini dibagi 4. Jadi berapa? 15 detik, jadinya apa? 16 dibagi 4? 4. Ya, sampai dengan 5. 4 sampai 5 nafas. Ya, per 15 detik. Gitu. Kalau lama berarti tandanya biasa kalau ada mengi lambat. Mana oke nu makosatnya coba. Ya. Nah, ini disebut juga proses tahap pertama, pemeriksaan keadaan umum. Nah, baru kita catat, kita kasih tahu Akasep teh setelah dicek tensina normal. Good, pokoknya sabaraha saya. Kata ingat kene ayah itu saya sedang sering uji kok berapa tensinya? Saya. Sabaraha saya teh. Oh, mas good. Normal. Sabaraha? Nyata cenah, aku teh bingung. Apa? Nah, Eri kan. Bingung cenah eta. Nah, jadi rekan-rekan semua tadi alasan tensinya 110/80 normal. Pupil saenya dalam keadaan mengecil, berarti bagus reaksi otaknya. Suhu normal, nadi, nafas sae. Nah, itu keadaannya berarti secara keadaan umumnya sehat. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Tadi aya keluhana hiji nyeri punduk, nu kaduana nyeri pinggang, nyeri cangkeng. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan dari kinerja otak mana yang paling dominan atau yang terganggu. Ya. Oke, kita bisa cek dengan duduk atau dengan berbaring. Ya, duduk atau dengan berbaring. Jadi bebas PJL senang kumaha. Ya. Oke, satu bisa kita cek dulu sebelum pemeriksaan keadaan reksa jasad. Kita cek dulu yang disebut juga
reaksi otak mana yang berfungsi atau yang terganggu? Apakah dominan kiri atau kanan? Nah, itu bisa dicek. Satu melalui apa? Satu melalui Tulang. Skapula. bukan tulang, Skapula. pada sabun. Pada sabun. Nah, skapula caranya gimana? Kita tekan atas bawah. Nah, ini sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, biasa ke awas. Satu, bisa kecek gak? Bisa. Bisa kecek mana kelemahan, mana yang paling sakit Amasep antara yang kanan dan yang kiri. Coba kelihatannya yang mana? Kiri. Yang kiri. Tapi Matanya cep. cipting. Ya, udah pinter ya, udah pada hebat. Jadi cara ngelihat itu nggak mesti gini. Tatap mata saya. Ada BCA sieun. Ini manajemen sieun. Karena kita pengen tahu. Ada kicap-kicap. Ya. Kalau kurang bisa dicek lagi. Ini satu di skapula, yang keduanya di Cubiti. cubiti. Caranya ke atas ya. Nah, satu. Yang kanan, ini yang kiri. Alah. Dua udah kelihatan. Yang ketiganya, nafasnya biar kecek. Sambil iya Pak, sambil kolontan. Badai palu, badai tang. Oke, yang ketiganya ada di Iliaka. apa? Iliaka. Di iliaka. Nah, posisinya ada di paha. Kalau lawan jenis hindari aja. Makanya Istighfar ya. Ayo saya, itu candinya anpin dari dia. Ah, dia umurnya lebih tinggi. Kan PDW serius. Nah, baru yang ketiganya di iliaka. Nah, posisinya ada di paha bagian atas. Satu kanan, tapi yang keduanya, berarti masih kiri. Yang selanjutnya ada di Tibia. tibia itu posisinya ini ada tulang tibia, ada tulang bagian mana itu apa ya? Kering. Nah, bagian dalamnya. Nah, posisinya kita gesek atas bawah, kanan, coba yang kiri. Kerennya. Berarti secara dominan yang terganggu adalah bagian Kiri. kelemahannya. Karena akibat dari berarti dominan dari atas bawah itu kinerja otak kiri. Kalau otak kiri itu kalau gangguan stroke-nya, kalau cara kinerja ininya kan dominan, mendominasinya lemahnya bagian mana? Bagian kiri sama. Nah, jadi gini rekan-rekan semuanya, dari mulai atas berat hubungannya dengan otak kiri. Otak kiri itu cenderung apa? Pola pikir. Ke pola pikir. Memori. Kalau otak kanan cenderung ke Pola gerak. pola gerak fisik, pola hidup. Nah, jadi bisa dicek juga. Kalau masih ragu, bisa dicek nanti dengan di bagian akar rambut, bagian ini. Nah, mana otak yang terganggu kita? Objektif dia cek. Satu, keduanya. Nah, banyak dominan membenjul. Jadi banyak, terlalu banyak Mikir. di Mantap ada wae. sesuatu yang dia mutat dia. pasti main deh. Kasih baik, biar ayah YouTube siaran ulang lebih. Ayo makan dua. Nah, jadi
bagian nanti udah kebayang kan, kita udah punya data. Apa kemungkinan yang muncul setelah itu? Baru kita lakukan teknik pemeriksaan raksa jasa raksa jiwa. Oke, kalau meriksa rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini, jadi kalau meriksa itu, misalkan ini kita gunakan bagian biar kelihatan ya, bagian kiri biar lebih sensitif. Jangan langsung ujungnya, tapi ambil dulu dari bagian bawah. Nah, biar relax jangan langsung. Nah, kita siapkan tuh di sini buka, PC3 buka. Nah, coba agasep, kalau dia diceknya ya keluhan di organ mana. Nah, cenah dia saya dicek di dia. Apa jawabannya? Nah, ini itu adalah susunan saraf tepi. Saraf tepi itu apa? Yang menghubungkan dunia luar dengan organ tubuh. Percaya nggak Pak? Kita sering praktek, percaya nggak dengan pemeriksaan kita? Percayanya dari mana? Dari posisinya susunan saraf tepi yang kita cek yang menghubungkan antara dunia luar dengan organ tubuh melalui apa? Melalui ujung-ujung jari. Itu bagian di saraf tepi. Nah, cenderung tiap daerah itu, tiap area itu ada hubungannya dengan meridian di organ tubuh. Nah, dalam keilmuan kita, dalam hal pemeriksaan, yang namanya jempol itu menandakan satu ke kondisi paru-paru, yang keduanya ke besar, yang nggak jawab nanti ke depannya. Nah, jari tengah ke jantung. Terus jari apa ini? Jari manis ke pemanas. Terus ini bagian luar Usus kecil. ya. Bagian dalam jantung. Ya. Ketahuan nggak setelah gini? Setelah kita cek, ketahuan. Meskipun mata kita kemana, ya, nggak mesti kayak gini. Mata kayak dalam-dalam. Ya BJM Dia bingung. udah bisa memeriksa, udah coba periksa saya. Ongkun. Itu jadi arah. Kenapa suka? Masa saya laki-laki coba suka. Nah tuh ngelongkeun wae set. Ayo redup kamu. Bari bingung di pelongkeun teh. Da ieu beureum nya. Nah, jadi reaksinya bisa kelihatan dari apa? Reaksi kalau sering praktek di PJL, mutara hitungan dibayar sabaraha, kono praktek we profesional. Mata di jarinya itu ada matanya. Satu masalahnya itu ada di sini. Nah, paru-paru yang keduanya ada di usus kecil. Ya. Ada lagi masalah yang lain? Ada. Tri pemanas ada. Ya. Nah, ketika rekan-rekan bingung, ulangi mana yang lebih dominan. Dominan yang lebih sakit. Kalau bingung juga rekan-rekan semuanya, Bapak itu yang sakit hiji, 2, 3. Tobi, Pak. Bapak tuh yang nyeri nanti mana? Ulah deh, ulah. Jangan malu. Iya, harusnya Pak yang nyeri teh ieu. Harusnya kalau Bapak itu yang paling nyeri. Ya. Ya yang sakit, tapi itu patos. Ya yang paling sakit gua. Oke, kebelah. Ulah waka menjudge. Apa kecewanya? Lagi sedih ya. Jadi mata pede. Sama pede. Ulah gitu. Ya, jangan, jadi syaratnya ketika komunikasi itu jangan menjudge, jangan apa menjudge, jangan memvonis. Ya, harus santai. Tentulah santai, tenang. Kan kita udah punya di data pikiran ulah, nah di pikiran ke campur langsung. Lihat dulu kondisi PJA-nya, bagaimana enaknya komunikasinya,
Sambil jalan bisa, kita udah punya data. Ya, satu ini bagian tangan. Lalu bagian kaki. Nah, bagian kaki. Oke, kita lanjutkan. Bagian jempol, bagian dalam apa? Titik apa? Lipat. Lipat. Bagian apa? Bagian dalam. Lipat. Cung yang lipat. Cung yang lipat. Ya. Yang dalam ini. Oh, Jadi rekan-rekan posisinya bagian dalam titik limpa itu nyambung area sini juga. Ini saraf limpa. Nah, ini saraf tepinya. Satu limpanya. Yang keduanya livernya. Terus Lambung atas. lambung atas. Lambung tengah ada di mana? Jadi tengah. Jadi tengah. Bagian Bisa luar. di sini, bisa di bagian dalam. Bagian luar sini. Atau bisa di sini. Terus Lambung bawah. lambung bawah. Jadi Terus bagian. terus Kandung kemih. Kandung empedu. kandung empedu. Kandung kemih. Kemih. Oke. Ini ada efek juga. Ya. Efeknya ternyata selain dari yang tadi, satu di atasnya ada terasa merunjul tuh kan panangan. Nah, ini bisa diakibatkan juga paketnya dengan paket yang lainnya. Karena cenderung tadi di apa? Otak bagaimana? Kiri. Bagian kiri cenderung kalau otak pikiran kuat, akibatnya ke lambung. Ya. Jadi lambung itu adalah organ yang paling sensitif dengan otak. Keroba pikiran, mural, asam lambung tinggi, stres pak, asam lambung tinggi, pikir ke muntah ya, diproduksi asam lambung itu diproduksi oleh apa? Ada katup ya. HCl. HCl itu dikelola gerakannya diproduksi oleh otak responnya. Ketika otak stres maka akibatnya apa? Asam lambung produksi tinggi. Tidak ada yang dicerna, melukai, sehingga efeknya kan itu kan dia. Oke, kita lihat dari gangguan fisiknya tadi. 1, 2, 3. Masalahnya fisiknya ada di mana? Usus kecil. Kecil. Ada di pemanas. Ada sakit di paru-paru ada. Cuman akibat. Yang keduanya di area kaki ada di lambung lambung atas. atas. Paras teu ilmu eta teh bisa aya ragu banyak. Kita ceknya bagaimana yang objektif? Di organ dengan teknik palpasi. Palpasi itu dengan ketukan atau dengan tekanan. Ada palpasi, ada auskultasi. Auskultasi itu kayak cek satu usus. Usus itu di mana? 2 atas, kiri, kanan, bawah. Kecil. Nah, itu namanya auskultasi. Ya. Beda ya? Asak karena ya. Nah, atau dengan apa? Dengan tekanan. Coba saya dicek gelanya di hiji ayat tadi karaos saya gangguan yes ya. Ada gangguan di satu di lambung atas. Nah, coba nggak usah terlalu kencang. Awal kan kita mengecek ya. Tuh. Oh. Satu. Terus di mana? Kecil. Ulu hati. Ulu hati posisinya ada di sini. Trik pemanas. Trik pemanas itu yang menguasai 3 organ, mengatur suhu. Panas, dinginnya itu diatur oleh trik pemanas. Membungkus jantung Organ dada. trik pemanas. 1, 2. Apa?
Salah lagi. Lapar ya. Nah, terus di usus. Oh. Menarik. Konsepnya. Oh, betul nggak tadi yang dicek sama kenyataan? Percaya ke? Percaya. Tadi masak demo nanti kieu. Untuk seueur nerangkeun gitu kieu dicek we. Nah, janten resep hiji kawisnya di dia masa hiji di dia akibatnya kan usus. Ya. Nah, bawa kan ini trik pemanas tuh. Baru ngecek ya. Nah, setelah ini kita mau menangani payung terasa diperbaiki biasa langsung dapat. Kepercayaan itu ada di sini. Jangan lama-lama. Lebih cepat lebih baik. Konsumen, ulah damang mungkin mau beli deui. Dibalik. Jadi lamun kalau sarita kene suasana sakit biasa berkurang. Ada perbaikan. Caranya mudah, Pak. Ya, gak usah bingung. Abdi mah hantu apalan itu iya. Pokoknya mah rekan-rekan kuasai standar aja. 6 titik istimewa penguasaan wilayah. 1, kita cek penanganannya itu ada di 1 Naboda Tala 6 titik istimewa ada di menguasai wilayah Perut. coba Perut bagian atas, perut bagian bawah, tangan di luhur dari wajah, sampai anus, wajah pusat anus sampai kaki bagian depan titik kepala, kepala bagian Depan, belakang, depan. jika terkata gigi kepala bagian semuanya kepala dari selain wajah. kepala itu dibagi 3 Pak 1 2 3 pinggir tengah pinggir titiknya itu menguasai kepala bagian samping itu dikuasai oleh titik mau migrain di mana? Iya. Oh. Selanjutnya titik apa? Wa menguasai wilayah bagian dada dari tenggorokan sampai ke dada ya. Nah, sampai ke dada ini dikuasai oleh titik wa. Mun aya eungap. Tadi paru-paruna ada masalah, biasa dicek di P2. Nah, P2 di sini. Oh. Kardio, stres, jadi selesai ngopi, lapar ngopi gitu. Nah, akibatnya ini, ya. Oke, selanjutnya ada titik da itu beneran naik sekali. Nah, titik da itu ada bagian sama seperti yang lain. Ketika rekan-rekan menotok ya, bagian titiknya 1, dalam, luar. Nah, luar, dalam. Prinsipnya kalau ilmu raksa jasad itu panduannya ujung, tengah, ujung, parsial atau total. Kalau parsial ujung, tengah, ujung, bagian luar ujung, tengah, ujung. Tekniknya totok, circle, kiap. Totok, circle, kiap. Oke. Titik wa ujung, tengah, ujung, luarnya bisa ujung, tengah, ujung, tengah, ujung. Udah ya? Senangnya gayanya pokoknya yang nyaman gimana? Bagian kaki
titik da menguasai wilayah Perut bagian atas. Perut bagian atas. perut, ulu hati sampai dengan ke. Pusat. Oke. Jadi setiap ada masalah tadi di area itu penanganannya gimana? Oh, titik itu ada organ apa di area itu? Gak usah dijelaskan atau kudu pelatihan deh. Pertemuan pertama letak organnya apa, gangguan organ apa, kan itu dipelajari ya. Jika misalkan nih ini kayak gini, kalau di PJL itu digunakan gangguan di ulu hati, asep napas sekadar ketuntasnya, gangguan di ulu hati. Terus dia ada masalah di lambung bagian atas, apa menyikat gigi sekolahnya, ya nyikat gigi kadang ya. Terus kalau usus, gangguan usus kecil apa? Tanda dan gejalanya, coba. Lidah putih. Padanya bisa lidah putih atau sering lemas tuh. Kadang kelihatan lagi. Jika tadi dikitukan, ada bagian. Saya kira. PJL itu tak karek udah langsung nyeri hati, tapi jadi kayak makan di suaunya. Gitu udah memang hasil rasakan dikitukan. Selanjutnya titik da. Berarti kalau ada area apa ini? Ulu hati sampai dengan besar, ada lambung, limpa, liver ada di sini. Satu, da, atas, tengah, bawah, ujung, tengah, ujung. Bagian dalamnya ujung, tengah, ujung. Bagian luarnya ujung, tengah, ujung. Tengahnya ujung, tengah, ujung. Banyak ya? Kan aya liver, aya limpa. Nah, itu lebih spesifik nanti dipelajari ketika rekan-rekan naik profesional sama kita. Dipelajari. Oh, ketika cek raksa jasad teh kayak misalkan gini. Tadi kita ngeceknya di misalkan di mana? Liver, limpa, penanganannya lebih detail. Ya. Terus kayak paru-paru itu dari bawah ada alveolus, ada paru-paru bagian batangnya, ada bagian rongganya. Nah, nanti dominannya di mana? Lebih detail. Ya. Oke, lanjutkan. Clear ya? Titik wadah. Selanjutnya titik ta ada di mana? Nah, nakubanan sedia. Titik ta satu tengah. Nah, kita cek. Jadi ada gangguan dengan usus kecil. Usus kecil itu paling terganggu ketika apa? Pola apa? Pola minum. Ya, bisa jadi akibat dari 4 polanya dari minum. Makanya ada kencang di pinggang. Nah, ya kita cek juga di sini. Tadi mau ngecek ginjal di mana? Ngecek ginjal itu di sini. Ya, ginjal itu dicek di sini. Ini pasti ketika kita lakukan penekanan, di titik ginjalnya masih sakit. Ya, nah. Udah ketahuan ya. Oh, berarti sini akibat polanya udah ketahuan. Titik ta ada tengah, ujung pas cekokan, tinggal deh rangkupannya. Anakin aku nangkal. Nah, ada tengah ya. Ada pinggir dalam, ada pinggir luar. Ini sama juga. Pinggang luar, pinggang tengah, pinggang dalam. Kalau dalamnya di mana? Di pinggir tulang. Nah, 1, 2, 3. Ya, kita bisa cek mana yang lebih sakit. 1 tengah, posisinya ya.
dicol. Nah, toto kaluhur tetapna. Nah, bagian luar, bagian dalam. Ini bagian luar. Nah, ini sakit semua nih. Dari pikiran. Oh, nah, cenah dicek nyeri sadayana. Oh, berarti apa? Nah, kalau pikir terganggu. Kan ayahnya, abdi mah ngecek teh sesah. Berarti buka dulu di periksa 3-nya. Abdi mah ngecek pikiran teh nyeri sadayana. Oh, berarti gangguan otak. Pola pikirnya terganggu. Jadi sensitif semua gitu. Tapi tetap bakalan ketemu mana yang lebih sakit. Titik ta dipahami menguasai wilayah Badan bagian belakang. Badan bagian belakang dari ujung kepala. kalau badan bagian depan yang mana? Dari kepala. Dengan Antara muka. bagian depan sampai tumit. Pokoknya mah kalau titiknya itu menguasai muka bagian depan. Emang muka bagian belakang mah? Muka bagian Badan Bagian belakang. Menguasai wilayah apa? Badan. Tumit, tarik ke belakang sampai dengan ke alis. dalam. Ya, alis tarik ke belakang sampai dengan tumit. Kalau sakit itu termasuk pinggang, ada di area titik tak. Ya, titik tak penekanannya kalau satu kadang sakit. Ya, kamu yang dicokin. Yang ketiga ya, toto, circle. Ya, ya, yang mau diputar Benar Mas Taryadi? Saya sebenarnya tadi itu. Galak, Lu kudu ya mah. Ya. Margi di parios hukum kan dijadwalkan pulang. Merah hati mah 500. Ya, oke. Berarti udah ketahuan. Selanjutnya ada titik yang keenam, titik apa Mak? Lah. Nah, bahwa data lah itu adalah area sakit. Berarti kalau area sakit kita langsung gunakan dengan area sakit. Oke. Kemudian lalu lagi. Nah, kita pengen langsung, kan barusan saya menjelaskan dulu, mengulang nanti istimewa. Kalau langsung berarti udah kayak tadi langsung. Nah, itu gangguan yang pertama, terabis mah kudu ingetanna kudu alus. Ulah karek dicek di sekolah deui naon. Ya, kudu emot ieu masalah. Masalahnya di mana? Satu tadi Kecil. kecil, Pak. Lampu bagian atas. Tiga. Balik. Nah, ada juga yang lainnya, paru-paru kedua tuh. Jadi kalau bebas ini. Kopi Oke. rokok. Bagus tingkatkan. Lanjutkan. Oke. Jadi itu berhasil nyari KPJ mah. Yang penting mah keluhannya ada mah. Happy. Ya. Mau disarankan, Bapak sok kita. Bapak sok ngopi. Saya sok kopinya. Nah, pami ngopi mah udah seru. Gak gitu. Ya. Air putih atau air teh, air putih musai. Jadi pami tukang ngopi mah biasa nanti aya cik kopi, aya cik heran, kita tukang ngopi. Kalau saya tukang ngopi mah nu halus mah cik kopi langsung saya Pak. Deueut mah cik kopi. Cewek disebut kembung. Nah, kita langsung penanganan. Satu, menangani di area usus kecil lambung. Kita gunakan bagian atas dulu nih. Satu, ini mah dominan di area mana? Oh, wak. Ya. Nah, dominan di sini aja. Ngecek besok berat tinggali. Dominan di titik da, cinganakeun titik dana, tidak melana cing raoseun. Jadi lamun raoseuna ulah ku 1 jari, gunakan 4 jari.
Nah, bagaimana caranya bolak-balik tangannya berfungsi? Satu, ya muntah, tinggal nggak? Muntah. Nah, kalau di titik D lebih cenderungnya ke circle. Abdi mah nyeri cenah. Karena nyeri. Kieu we. Diam tangannya. Dati capek jadi terabis mah. Besok capek teh nohor ya. Tuh tanah kieu mah tekan we kieu simpan. Ya, putar we. Gampialnya.